Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وإلى بقية الصحابة أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني خصوصا لحد الشيخ محمد الغزالي إن الله يقدس أرواحه في الجنة ويعلي درجات فيها ويعين علينا من بركاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا بمشارق الأرض إلى مغاربها واليوم يا الله خصوصا إلى عبائنا وعماتنا وجنادنا وجنتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا وسادتنا أساتذتنا يا الله ونخص خصوصا إلى روح المهاجر وسجتيه وصولهم وفرعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونخص خصوصا إلى الرحيم الشيخ زين الدين المالك يا الله نفعنا بعلومه وببركاته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bundi. Halaman 15. 15. Waftirasun nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. 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 Waftirasun nggih. Wadama ghairu nggih. Waftirasun bijul sibanas. Waftirasun ini melanjutkan sunnah-sunnah hayat di dalam sholat. Sunat-sunat hayat di dalam sholat. Waftirasun dan disunahkan duduk iftirosh. Fi julusin
fi julusin di dalam julus duduk baina sajdataini antara dua sujud. Wa wad'u kaffaihi dan meletakkan dua telapak tangannya musolli. Ya. Qoriban artinya khaliparat artinya ya berdekatan. Artinya berdekatan, tidak berjauhan. Ya meletakkan wawat ukafir dan meletakkan dua telapak tangannya musolli qoriban seraya berdekatan min rukbataihi dari kedua lututnya musolli. Min rukbataihi dari kedua lututnya musolli, dengkuli. Jadi sunnah dua telapak tangannya itu ditaruh di lututnya musolli. Nasyiron ya, seraya merenggangkan, enggelar, artinya merenggangkan. Asabi'ahu akan jari jemarinya musolli. Jadi apa? Jari jemarinya itu digelar, direnggangkan. Okay. Ketika duduk iftiros itu di dalam duduk. Wayakula dan hendaknya mengucapkan berdoa siapa musolli fihi di dalam julus Rabbi gfirli. Rabbi gfirli doa Rabbi gfirli salasan dengan dibaca 3 kali. Rabbi wahai Tuhan kami ikfir ampunilah olehmu ya Allah li kepadaku. Rabbi wahai Tuhan kami ikfir ampunilah olehmu li kepadaku. Ya Allah ampunilah aku ini. Salasan dengan 3 kali. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini. Warhamni dan kasihanilah kami. Ya. Wajiburni dan berilah rezeki kami. Warfa'ni dan angkanlah kami. Warzuqni dan rezekilah kami. Wahdini dan tunjukilah kami. Maafin dan berilah kami kesehatan. Wajal satu istirahati dan duduk istirahat. Waftiros ini tinggi, oh benar. Waftirosun dan duduk iftiros fihi di dalam jalsatul istirahat. Di dalam duduk istirahat itu, ini bentuk duduknya adalah bentuk duduk iftiros. Oke, bukan duduk tawaruk. Jadi pantat kita, bokongnya, ini menduduki telapak kaki kita yang bagian kiri. Iftiros itu artinya bokong. Apa? Tawaruk yang bokong. Waftirosun dan duduk iftiros fi di dalam jalsatul istirah. Wafi tasyahudin di awalin dan juga sunnah duduk bentuk iftiros ini dalam tasyahud awal. Jadi dalam tasyahud awal ini duduk kita adalah bentuk yang duduk iftiros ini. Wa'timadun dan berpegangan, yaitu bersandaran. Tengeriku tetanggenan, artinya bersandaran, senden. Ya, al-ardi di atas bumi, tanah. Bibat ini kafihi dengan bagian dalamnya kedua telapak tangannya musolli. Bibat ini kafaihi dengan batinnya bagian dalam kedua telapak tangannya musolli. Enda nuhudihi ketika bangkitnya musolli
min sujudin, dari sujud, wa qu'udin, dan duduk. Jadi ketika turun itu, ini bersandaran, ai menggunakan telapak tangan yang bagian dalam. Bukan menggunakan telapak tangan yang bagian piye nih. Jadi meletakkan telapak tangan kita ke bumi. Wa tawarrukun, dan sunnah duduk tawarruk. Yaitu duduk ya pantat kita duduk atas pantat kita. Pada dan duduk tawarruk fi tasyahud diakhirin, pada tasyahud akhir. Layak kibuhu, yang sekiranya tidak mengiringi, tidak mengiringi ya hi akan tasyahud akhir apa sujud sahwi. Jadi walaupun tasyahud akhir, tapi diperkirakan nanti panjangan mau sujud sahwi, ya duduknya iftirash. Seperti tasyahud awal, karena masih ada aktivitas lagi. Jadi tasyahud yang tawarruk itu ketika sudah tidak ada aktivitas lagi. Ketika direncanakan nanti mau sujud sahwi, ya panjenengan duduknya iftirash. Walaupun itu tasyahud akhir. Sujud sahwi. Setelah sujud sahwi, napa? Tawarruk. Mau salam nggih. Jadi selesai sujud sahwi, duduknya tawarruk. Jadi tahiyat akhir, kalau memang sekiranya nanti tidak akan diiringi atau tidak ada dilanjutkan nanti akan sujud sahwi, ya tawarruk. Tetapi kalau nanti ada sujud sahwi setelah tasyahud akhir nanti ada sujud sahwi karena sesuatu kelupaan, maka ya bentuk duduknya duduk tawarruk, iftirash. Wawad'u kaffaihi, dan sunnah meletakkan dua telapak tangannya musolli. Wawad'u kaffaihi, dan sunnah meletakkan kedua telapak tangannya musolli fi tasyahudaihi, pada kedua tasyahudnya musolli. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Diletakkan di mana? Telapak itu ala torfi rukbataihi, atas ujungnya kedua lututnya musolli. Jadi telapak tangan itu ini diletakkan atau bersejajaran dengan lutut dengkuli. Pucuke epek-epek, jadi pucuke driji-driji, atau firobait itu diletakkan kedua telapak tangan yang musolli itu, pada dua tasyahud itu baik awal atau akhir, ala torfi rukbati, atas ujungnya lututnya, kedua lututnya musolli. Jadi dengkuli. Epek-epek itu ditaruh di ujungnya dengkul, lutut. Jadi kata-kata ujung, pucuke dengkul. Ora nang ya dengkul. Ora nang dhuwure, nang pupu mriki kan untuk lutut, jadi ya teng lutut dengkul. Nasyiron, seraya merenggangkan, gelar. Nasyiron, seraya gelar, merenggangkan asabi'a yusrahu, akan jari jemarinya tangan kirinya musolli. Jari jemari tangan kiri ini direnggangkan biasa
Plek. Bidomin dengan cara mengumpulkan. Artinya dikumpulkan. Nggih. Dirapetno. Wajailan dan seraya menjadikan ini yang kiri. Wajal dan seraya menjadikan asabi'a yumnahu akan jari jemarinya tangan kanannya musolli. Asabi'a yumnahu akan jari jemari tangan kanannya musolli. Ka'aqidi salasatin, seperti orang yang bundel angka 3 wa 60. Seperti orang yang bundel angka 53. Sing tengen nih. Nanti maksudnya jari telunjuk itu digunakan untuk isyarah nanti. Nah, selain jari telunjuk ini digenggam seperti orang bundeli angka 53. 53. Ka'aqidi salasatin wa khamsina, seperti orang yang bundeli angka 53. Warok musabihatiha dan mengangkat ya jari telunjuknya musolli. Okay. Sing selain musolli itu digegem, ya musabihah diangkat, artinya tidak ikut digenggam. Arab musabihatiha dan mengangkat jari telunjuknya musolli inda hamzatin. Ya, ini diangkat ketika inda hamzati illallah, ketika sudah sampai pada hamzanya lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi artinya la ma'buda illallah. Annal ma'bud wahidun. Bahwa yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini makna isyarah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini jari telunjuk itu agak diangkat dan tidak usah digerak-gerakkan. Jadi di keterangannya itu jari diangkat saja. Fala yuharriku, dia digerakkan. Kalau digerakkan makruh, tetapi apabila digerakkan ini juga tidak membatalkan sholat, tetapi hanya makruh saja. Kenapa tuh gerak-gerak? Karena ya gerakan yang kecil. Gerakan wajib kecil itu tidak, tapi makruh. Ini sepakat para ulama itu mengatakan makruh, tetapi tidak batal sholatnya ketika misalnya digerak-gerakkan. Karena ada juga kadang-kadang yang menggerak-gerakkan itu. Jadi itu anil ma'buda wahid. Sesungguhnya yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang musabihatiha dan mengangkat jari telunjuknya musolli inda hamzati illallah, ketika sudah sampai pada hamzanya lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Munhaniyatan, ya, seraya agak dicondongkan qalilan sedikit. Jadi agak ora jojok banget. Diangkat agak doyong sedikit, dicondongake. Wa yabqa'uha dan menetapkan musabihah. Wa yabqa'uha dan menetapkan musabihah, jari telunjuk tadi itu. Ya. Marfu'atan seraya diangkat ilal qiyam, marfu'an seraya diangkat ilal qiyam sampai berdiri. Awisalu atau sampai salam. Jadi keberadaan jari telunjuk yang diangkat itu kalau tasyahud awal ya ini sampai nanti panjenengan berdiri. Jadi dibiarkan seperti itu, dan membiarkan jarinya dalam keadaan seperti itu, ngacung. Kalau ketika
di tasyahud akhir, ya biarkan seperti itu, ngacung seperti itu sampai salam. Tidak berdiri terus tidur lagi. Wa'ibqa'uha dan menetapkan, membiarkan kondisi seperti itu, ya, akan musabihah jari telunjuk tadi itu marfu'atan seraya dalam keadaan diangkat ilal qiyami sampai menuju berdiri. Ketika ini maksudnya ketika tasyahud awal, awi salami atau sampai uluk salam. Ini bagi ketika kita tasyahud akhir. Wala yujawiza, dan hendaknya tidak melewatkan, ya, atau tidak menyertakan siapa musolli, ya, basorohu akan penglihatan musolli, isyaratahu akan isyaratnya musolli. Artinya penglihatan ini ketika kan sunnah, ketika panjenengan berdiri, ketika berdiri sunnah pandangan mata itu ke arah tempat sujud. Termasuk ketika duduk itu panjenengan pandangnya di tempat sujud itu. Kecuali ketika panjenengan mengangkat jari telunjuk ini, isyarat tadi itu penglihatannya menuju ke arah jari itu. Tapi setelah itu kembali lagi ke tempat sujud, arah pandangan kita. Wa nadhrun, dan sunnah melihat ilaiha kepada musabihah ini. Khala rafiha, ketika dalam keadaan mengangkatnya musabihah. Jadi ketika panjenengan mengangkat jari telunjuk itu, asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk diangkat, ini sunnah. Pandangan kita itu melihat, fokus ke melihat, memandangi jari telunjuk tadi itu. Wayati, dan hendaknya mendatangi siapa musolli fitasyahudaini, dengan pada tasyahud, kedua tasyahud, artinya melengkapi doa-doanya. Wayati, dan hendaknya mendatangi, melengkapi siapa musolli fitasyahudaini pada dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir, bi akmali tasyahudi, dengan paling sempurnanya tasyahud. Bahwa adapun akmal tasyahud, tasyahud yang sempurna itu, bahwa adapun akmal tasyahud, at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya itu. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. At-tahiyatu, ini tahiyat yang sempurna ini, tahiyat yang ini. At-tahiyatu adapun segala penghormatan, piro-piro rubo penghormatan. Al-mubarakatu, yang barokah-barokah, piro-piro barokah. As-sholawatu, ya sholawat-sholawat. Ini maknanya ada yang mana sholat, maksudnya sholawatul khamsi, sholat. Ya, sholat bisa, kalau sholat itu dari Allah namanya rahmat dan seterusnya. Atau ibadah yang bagus-bagus. Jadi tahiyat, al-mubarakat, as-sholat, al-thayyibat lillahi adalah bagi Allah. Jadi ini merupakan pujian. Ini adalah lafaz pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala penghormatan ini hanyalah milik Allah. Karena Allah zat yang pantas untuk
beri penghormatan. Zat yang patut dipuji dan seterusnya. Karena yang memiliki seluruh alam raya dan seterusnya. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya setelah memuji kepada Allah, assalamu alayka, ini bersalam kepada Kanjeng Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, ada keselamatan, alayka adalah semoga tetap ya dicurahkan kepada engkau. Assalamu untuk keselamatan, ya, salam. Alayka adalah semoga tetap dicurahkan kepada engkau. Ayyuhan nabi, wahai nabi. Wa rahmatullahi dan rahmatnya Allah, wa barakatuh dan barakahnya Allah. Semoga salam, rahmat dan barakah ini dicurahkan kepada engkau ya Nabi, ya Rasulullah. Ini salam kepada Kanjeng Nabi. Selanjutnya assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Assalamu, adapun keselamatan alaihi adalah semoga tetap dicurahkan kepada kita semua. Kita di sini, ya, kita alaina ini atas kita baik imam ataupun makmum, dan juga terdiri dari malaikat-malaikat yang ada di sekitar kita itu dan sebagainya. Termasuk barangkali ada yang makmum itu golongannya bangsa jin, ini termasuk mendapat salam dari kita. Ya kalau sendirian saya kan ada juga malaikat dan seterusnya. Jadi lafaznya ikuti seperti itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah semoga dicurahkan, diberikan, dilimpahkan kepada kita. Wa ala ibadillahi dan atas hamba-hamba Allah as-solihina yang solih-solih. Artinya hamba yang solih ini seorang hamba yang mendapat petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga atas petunjuknya itu orang-orang solih itu bisa melaksanakan amal-amal solih. Menjaga hukum-hukum Allah dan juga menjaga hukum-hukum atau hubungan terhadap manusia. Jadi hablum minallah dijaga dengan baik, hablum minannas dijaga dengan baik. Orang yang bisa menjaga dua hubungan ini, baik hubungan vertikal atas bawah, hubungan horizontal mendatar kanan kiri, hubungan adamiyah ini dijaga dengan baik, ya ini digelari orang solih. Orang bejujak karo Gusti Allah ya rapate bener amale karo menungso ora ngena yes. Tapi selalu kita berdoa seperti ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang soleh. Wa ala ibadillahi sholihin. Dan semoga salam, kebaikan, kedamaian, rahmat dan seterusnya ini berikan pula kepada hamba-hamba Allah as-solihina yang solih-solih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu bersaksi aku an bahasanya sya'an, asyhadu bersaksi aku an akan bahasanya sya'an, la ilaha adalah tidak ada Allah sama sekali. Tengeriku enten kode huruf kha dan mim itu singkatan dari khaiku iku, mimeku maujud. La ilaha iku lala ora pangeran iku maujud. Jadi lafaz maujudun dibuang. Asline nggih asyhadu alla ilaha maujudun illallah. Dibuang. Tetapi ketika memaknai tetap digawa. Iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud. Iku maujudun maujud artinya tidak ada Tuhan illallahu kecuali Gusti Allah. Asyhadu bersaksi aku an akan bahwa sesungguhnya sya'an la ilaha adalah tidak ada Tuhan sama sekali illallahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu dan bersaksi aku anna Muhammadan
bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah adalah menjadi utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sampai ketemu, misalnya ada orang mau masuk Islam lewat sampean, ya suruh baca syahadat, wis masuk Islam, sederhana kan. Monggo sampean saya pandu gitu. Sah-sah saja ya. Nggih, pokoknya maca iki terus nanti terjemahkan. Tidak harus kepada kiai. Sampean yang mandu, sampean pandu, mari ikuti saya gitu, bersyahadat ini. Bacakan syahadatnya ini Arabnya, terus nanti terjemahnya. Ya, masuk Islam dengan syahadat ini, supaya dia menjadi Islam. Dosa-dosanya sebelum Islam dulu sudah dihapuskan gara-gara dengan syahadat ini saja, yaitu tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'da tasyahudin akhirin, dan setelah tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir itu, wa ba'da tasyahudin, dan sunnah ya setelah membaca tasyahud akhir yang akhir, biaqwaili sholati, dengan membaca paling sempurnanya sholawat ala Nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat tasyahud itu, tasyahud yang tadi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, setelah itu sudah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi yang sempurna. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi disunahkan juga dipuji ala sayyidina Muhammadin. Jadi ada yang mengatakan la tusayyiduni bi sholati, jangan membaca sayyidina di dalam salat. Itu menurut keterangan ulama la aslalahu, tidak ada sumbernya. Justru yang disunahkan itu di depannya itu diberi sayyidina, itu artinya penghulu, Gusti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Yang asli ini Allahumma sholli ala Muhammadin. Ya, yang bagus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah sholli, ya berilah sholawat olehmu ya Allah ala Muhammadin, atas kanjeng Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Kama sholaita, sebagaimana engkau memberikan sholawat, ya artinya rahmat ala Ibrahim, atas kanjeng Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarga kanjeng Nabi Ibrahim. Wa barik, dan berkati olehmu ya Allah, barakahlah olehmu ya Allah, berilah barokah olehmu ya Allah ala Muhammadin, atas kanjeng Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammadin, dan atas keluarganya kanjeng Nabi Muhammad. Kama barokta, sebagaimana engkau telah memberikan barokah ya, ala Ibrahim, atas kanjeng Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan atas keluarganya Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Innaka sesungguhnya engkau ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah, Hamidun adalah zat yang terpuji, Majidun yang agung. Ya, setelah bersolawat ini kira-kira makmum ikhlas sama orang kedowo-dowo ya ada doa. Kira-kira wah iki makmum nesu ini kita ya sampean cukupkan di Agung. Kang Agung mau Agung. Summa bidoa, kemudian dilanjutkan dengan doa al-maksur, yang dinukil saking kanjeng Nabi. Doa maksur. Artinya al-maksur itu doa yang dinukil, artinya dikutip, yang bersumber dari kanjeng Nabi. Doa al-maksur.
Jadi ada doa yang masyhur yang dikutip atau diambil bersumber dari Al-Qur'an, ada yang doa-doa yang diambil atau bersumber dari hadis-hadis Nabi. Ini termasuk doa yang bersumber dari hadis Nabi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabin nar. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Allahumma ya Allah ighfir ampunilah olehmu ya Allah li kepada kami ya, ampunilah kami ya Allah Allahumma ya Allah ighfir ampunilah olehmu li kepada kami ma akan apa-apa dosa-dosa qadam tu yang dahulu aku sing dingin dosa kan dingin dosa-dosa yang dahulu yang sudah pernah kita buat. Wama dan apa-apa artinya dosa-dosa akhir tu yang akhir aku artinya belum salah. Jadi itu asing ngerti sampai lakoni kebesalah ini jalur di jalur ampunan. Wama dan dosa-dosa apa-apa dosa asrotu yang aku rahasiakan. Dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi, yang rahasianya tidak nampak, tidak kelihatan oleh orang lain, yang tahu hanya sampean sendiri. Wama, ini dosa seperti ini, mohon diampuni ya Allah. Wama dan apa dosa, aklantu yang aku ngedeng itu maksudnya ya terang-terangan, yang nampak, yang aku tampakkan. Wama dan dosa-dosa alam itu yang aku tampakkan. Jadi dosa ngedeng ketok. Wong ki weruh. Dosa yang harusnya orang tidak tahu. Sing ngedeng ki wong liya weruh. Ya Allah, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, dosa yang aku rahasiakan tersembunyi, dosa yang aku tampakkan. Ya Allah, ampunilah semua itu. Rangkuman dari dosa. Wama dan dosa-dosa ya, dan apa saja asrotu yang melewati batas aku, melewati batas artinya dosa ya napa melewati batas niku ya berlebihan melampaui batas. Wama dan segala apa saja dosa-dosa anta yang ada engkau ya Allah a'lamu ada lebih mengetahui dengan dan dosa apa saja yang padahal engkaulah ya Allah yang maha mengetahui tentang apa saja dosa yang ada padaku. Ini menyebutkan di depannya Allahumma gfirli, minta diampuni segala dosa, dosa yang dahulu, dosa yang akan datang, yang dirahasiakan, yang nampak-nampak, ya, yang melewati batas dan atau dosa apa saja yang engkau maha mengetahui tentang dosa yang saya perbuat itu ya Allah. Wama dan apa saja dosa anta yang ada buat engkau a'lamu adalah maha mengetahui dengan dosa itu mini daripada aku. Saya sendiri sampai tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Termasuk dosa yang seperti itu ya Allah ampunilah. Anta ya ada engkau ya al-muqaddim adalah
yang maha dahulu. Anta adapun engkau ya Allah, al-muqaddim adalah yang maha dahulu. Wa anta dan adapun engkau ya Allah, al-muakhiru adalah yang akhir. La ilaha illa anta. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, illa anta kecuali engkau. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, mohon perlindungan aku bika kepadamu. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, mohon perlindungan aku bika kepadamu min azabil qabri, dari siksa kubur. Ya. Jadi peristiwa kubur ini ketika orang mati, ketika orang mati maka dia masuk ke alam kubur atau yang dikenal dengan alam barzakh. Fasilun bainad dunya wal akhirah. Alam barzakh ini, kubur ini, alam pemisah antara dunia dan akhirat, belum akhirat. Awal permula akhir jadi kubur. Di sana nanti ada ketemu dengan dua malaikat dan seterusnya. Ada banyak peristiwa-peristiwa di kubur itu. Ini mohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari siksa kubur. Wa min azabin nar, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya, ya, dan dari fitnah atau cobaan hidup, wal mamati, dan mati. Kehidupan, cobaan-cobaan di dalam mengarungi kehidupan ini, ya, ini mohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari fitnah-fitnah kehidupan. Fitnatul mahya ini, ya, fitnah atau cobaan di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Ada banyak masalah, jadi kita selalu memohonkan kepada Allah agar kita selalu mendapat hidayahnya dan taufiknya, sehingga kita bisa menjalankan amal-amal solih berkat hidayah dari Allah. Fal mamati, dan fitnah atau cobaan kematian. Ya. Ada banyak masalah ketika orang menghadapi kematian, hanya seperti bagaimana mati itu selalu dalam iman. Nah, ini agar orang mati nanti dalam keadaan iman, maka yang membiasakan sebelum mati itu membiasakan biasa amal-amal soleh. Kalau biasa amal-amal soleh, nanti matinya ya dalam rangka, ya, amal soleh itu. Umumnya dia mati atas apa kebiasaannya. Kalau kebiasaannya amal soleh, ya matinya dalam amal soleh. Umumnya seperti itu. Jadi membiasakan itu agar matinya dalam keadaan lagi amal soleh. Ini makna termasuk wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, kalau selalu menjaga Islam, ya amal soleh itu, ya nanti matinya dalam amal soleh. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan mohon dihindarkan, ya, dilindungi, mendapat perlindungan dari cobaannya Masiihid Dajjal. Disebut Masih ini, Dajjal ini, ayatufu al kul, artinya Masih Dajjal ini bisa mengitari, ya, ngambah seluruh bumi, ilal Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Seluruh bumi ini nanti bisa diteri oleh Dajjal ini. Allahumma inni zalamtu nafsi. Allahumma ya Allah, ini sunya kami, ini sunya aku, zalamtu, ya, zalim aku.
nafsi akan diriku. Saya sesungguhnya kami ini ya Allah menzolimi diriku, menzolimi dirinya sendiri. Dalam itu nafsi. Allah ini sesungguhnya kami ini mengakui kelemahan ya atas dirinya. Yang bagus seperti ini. Ini kan mirip dengan doanya Nabi Yunus. Yang terkenal itu doanya Nabi Yunus. Dikenal dengan juga doaul kurab, doa pembuka kesusahan. Karena waktu itu Nabi Yunus berdoa ketika dalam kesusahan di dalam perut ikan. Bisa dibayangkan kalau orang biasa bukan Nabi mati. Karena bayar saja ketika dalam keadaan terjepit seperti itu susah, ya seperti dikubur kan. Bagaimana dia akan dapat oksigen dan seterusnya? Baca doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mengakui ini sudah kami kuntu aja kami minaz zalimin, dari golongannya orang-orang zalim. Itu hanya Nabi Yunus. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahu ya Allah, ini sunya kami zalamtu zalim aku nafsi akan diriku. Sehingga aku ini menzalimi diriku sendiri. Zulman dengan kezaliman kasir yang banyak. Ya, artinya zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wat musya'in ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya zalim. Artinya mestinya beramal soleh tidak beramal soleh. Mestinya seperti ini yang benar menurut agama Islam tidak dilakoni. Ya namanya zalim. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Banyak kezaliman yang kita lakukan. Ini memohon ampun kepada Allah, ya, agar diampuni seluruh kezaliman kita itu yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang bisa mengampuni az-dzunuba, akan dosa-dosa. Wala yaghfiru, dan tidak ada yang bisa mengampuni az-dzunuba, akan dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli, oleh karena itu ampunilah olehmu ya Allah li, kepadaku. Maghfiratan, dengan ampunan, ya, min indika, dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur. Warhamni, dan kasihanilah olehmu ya Allah ini kepada kami. Warhamni, dan kasihanilah olehmu ya Allah ini kepada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, anta ya engkau, al-ghafuru, adalah zat yang maha pengampun, banyak ampunannya. Ar-Rahimu, zat yang maha pengasih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal, ini sunnah, walaupun tidak baca doa yang panjang ini, nanti setelah selawat, ya, kalau tidak baca ini paling tidak doa yang akhir ini dibaca. Ini agar kita selalu ditetapkan oleh Allah, hati kita selalu dalam petunjuk agama Allah. Karena hati kita itu selalu bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Semoga tradisi hati itu goyang-goyang terus ditetapkan selalu dalam Islam, selalu dalam amal solih dan seterusnya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati. Qalbun, qulubun, piro-piro hati. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan, ya, hati, beberapa hati. Sabit, tetapkanlah olehmu ya Allah. Sabit, tetapkanlah olehmu qalbi, akan hatiku. Ditetapkan ala dinika, atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tinggal sedikit gitu, terusakan gitu. Wa taslimatun, dan selanjutnya sunnah
uluk salam saniyatun yang kedua. Jadi uluk salam yang kedua ini sunnah hayat. Yang wajib yang pertama, yang kedua ini sunnah hayat. Wa taslimatun dan sunnah uluk salam saniyatun yang kedua, yang menoleh ke kiri. Wa ziyadatu rahmatillah, wa ziyadatu warahmatillah, wa ziyadatu warahmatul, dan menambahi lafaz warahmatullah. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau di sholat sholat jenazah ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam sholat biasa hanya warahmatullah saja. Waziyatu warahmatullah, dan menambil lafaz warahmatullah fihima, di dalam taslimateni, dua uluk salam pertama dan juga uluk salam yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Waltifatun, dan menoleh biwajhihi, dengan wajahnya musolli, yaminan, seraya menoleh ke arah kanan, wasyimalan, dan ke arah kiri, fi taslimatai, pada kedua uluk salamnya musolli. Nawiyan seraya berniat, assalamu akan salam, niatnya salam itu untuk apa? Niatnya salam, nawiyan seraya berniat, assalamu akan uluk salam tadi itu, baik salam yang pertama maupun salam yang kedua, ya, ditujukan untuk siapa? Alaman, atas orang, iltafata, yang noleh siapa musolli, ilaihi, kepada man. Jadi sampean mensalami kepada sekitar sampean itu, yang ada di sekitar sampean. Ya, siapa saja yang ada di sekitar sampean, minal malaikati, dari malaikat-malaikat. Wa mu'minail insin wa jinin, dan mukminnya manusia dan jin. Ini mensalami manusia. Kalau sampai salat sendirian, malam-malam sendirian, tetap salat seperti itu. Itu sama mensalami kepada tidak ada manusia di situ, mensalami jin. Wa mu'minai insin wa jin, dan mukminnya dua makhluk, manusia dan jin. Ini niati mensalami saudara kita jin yang Islam, yang mukmin. Jadi seperti itu. Sama bersalam kepada jin mukmin, dan saudara kita. Mereka jin mukmin itu juga seperti itu juga, karena syariatnya sama. Ketika salamnya seperti itu, bersalam juga kepada kita. Wayanwihi, dan berniat siapa musolli, hi akan salam, berniat itu. Wayanwi, dan berniat, wayanwiyahu, dan berniat siapa musolli, hi akan salam, alaman, kepada orang, atas orang, khalfahu, yang ada di belakangnya musolli, wa mamahu, ya, dan yang ada di depannya musolli, bi ayyihima, ya, dengan mana saja, ya, bi ayyihima, dengan mana saja, khalfahu wa mamahu, sya'a, menghendaki musolli, yaitu untuk salam kepada orang yang di depan kita, ketika dia di belakang, untuk orang yang di belakang kita, di depan kita, dan semuanya di sekitar kita, kanan kiri kita. Wa ma'mumun, ya, dan berniat siapa makmum. Kalau dia jadi makmum, niatnya salam apa? Wa ma'mumun, dan berniat siapa wa ma'mumun, dan berniat siapa seorang makmum, berniatnya ar-radda, akan menjawab, alaman, atas orang, salam, yang bersalam siapa man, ali, atas makmum. Wa idroji, dan menyempatkan salam, ya, bila madin, dengan tanpa memanjangkan. Cepat, assalamualaikum, jangan dipanjangkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mubalik. Jadi
Jadi salam yang sunnah ini idraj, artinya dicepat. Wa idraj dan menyepatkan ya, mempercepat uluk salam itu bila madin dengan tanpa memanjangkan. Ya enggak ya biasa. Artinya tidak panjang banget. Apa? Standar maksudnya. Jadi yang sunnah itu ya tidak apa-apa juga. Itu sunnah di Jepang. Assalamualaikum nih yang Assalamualaikum warahmatullah. Yang agak panjang. Justru yang sudah yang dibaca. Assalamualaikum warahmatullah. Wa niatu khurujin dan niat keluar minas surat dari surat litaslimatil ula bagi uluk salam yang pertama. Dan ketika uluk salam yang pertama itu ini disunahkan niat keluar. Artinya walaupun tidak niat keluar ya otomatis dia sudah keluar. Semantan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Allahumma shalli